Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Hidayah Rahma, mahasiswa Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai crowding dan perilaku pengunjung di Pasar Kaget Sukarame dengan menggunakan analisis psikologi lingkungan pada ruang publik padat penduduk. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan langsung di Pasar Kaget Sukarame, Bandar Lampung, dan dikaitkan dengan beberapa konsep dalam psikologi lingkungan. Deskripsi lokasi. Pasar Kaget Sukarame merupakan pasar yang buka hanya pada hari Senin dan Jumat yang berlokasi di pinggir jalan utama kawasan Sukarame, atau lebih tepatnya dari wilayah belakang UIN itu masuk ya guys. Nah, saya melakukan kunjungan pada pukul 4 sore sehingga kondisi pasar masih menggunakan pencahayaan alami dari matahari. Namun pasar buka hingga pukul 7 malam. Berdasarkan pengamatan, kondisi fisik pasar cukup padat dan ramai. Lapak-lapak pedagang berjejer di kiri dan kanan dengan ruangan berjalan yang sangat sempit, yang hanya cukup untuk 1 hingga 2 baris pengunjung. Tidak tersedia jalur alternatif, sehingga seluruh pengunjung harus melewati satu koridor yang sama. Tenda pedagang menjorok ke arah jalan, sehingga mempersempit ruang gerak. Kebisingan juga sangat tinggi yang berasal dari suara tawar-menawar, kendaraan yang melintas, dan keramaian pengunjung. Kebersihan terlihat cukup bervariasi. Beberapa bagian terlihat sangat bersih, namun beberapa area tampak berpotensi menghasilkan tumpukan sampah karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang tersedia. Secara keseluruhan, suasana pasar sangat ramai, padat, dan dinamis, dengan interaksi sosial yang berlangsung secara intens di ruang yang terbatas. Masuk ke bagian analisis psikologi lingkungan. Nah, crowding adalah kondisi ketika jumlah orang jauh melebihi kapasitas ruang, sehingga muncul rasa sesak atau terjebak. Dalam video ini, crowding terlihat sangat jelas. Jalur pasar yang sempit yang hanya bisa dilewati 1 atau 2 baris pengunjung, tetapi orang datang dari 2 arah sekaligus. Banyak pengunjung ini berhenti di tengah jalur untuk melihat barang, sehingga memicu macet dan penumpukan. Menurut teori Stockholm 1972, kesesakan bukan hanya persoalan jumlah orang, akan tetapi juga persepsi hilangnya kontrol. Dalam kondisi ini, pengunjung tidak dapat memilih jalur lain atau bergerak bebas. Mereka harus mengikut arus dan menyesuaikan langkah dengan kerumunan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa stres ringan hingga sedang, terutama bagi orang yang tidak nyaman berada di kerumunan. Masuk ke bagian ruang personal dan teritorial. Dalam video ini terlihat bahwa jarak antara pengunjung sangat dekat, seringkali kurang dari 50 cm. Bahkan beberapa kali terjadi gesekan bahu. Ruang personal yang ideal menurut Hall biasanya 45 sampai 120 cm untuk interaksi sosial non penting. Namun di pasar ini ruangan itu tidak bisa dipertahankan. Selain itu, pedagang juga memperluas wilayah teritorialnya ke area jalan dengan cara menaruh barang dagangannya hingga ke batas luar tenda. Akibatnya, batas antara ruang pedagang dan ruang pengunjung menjadi kabur. Situasi ini membuat pengunjung harus terus menyesuaikan posisi tubuh. Misalnya, dengan memiringkan badan atau melangkah lebih pelan. Hal ini adalah bentuk respon adaptif terhadap pelanggaran ruang personal yang terjadi secara berulang. Masuk ke bagian aksesibilitas.
pasar ini menjadi bagian dari rutinitas masyarakat lokal. Oke, kita masuk ke dalam bagian observasi perilaku pengunjung. Berdasarkan pengamatan di dalam video ini, beberapa perilaku yang dapat saya amati adalah yang pertama yaitu pengunjung sering berhenti mendadak untuk melihat barang sehingga menciptakan gelombang pelambatan di barisan belakangnya. Yang kedua, ada banyaknya orang memberikan tubuh untuk melewati celah sempit agar tidak bersentuhan dengan pengunjung lainnya. Yang ketiga, ada interaksi sosial terjadi sangat singkat. Kebanyakan hanya berupa tawar-menawar atau sapaan yang cepat, karena fokus pengunjung adalah mencari barang dan tetap bergerak untuk melangkah maju. Yang keempat, ada orang-orang cenderung menjaga barang bawaannya lebih dekat sebagai respon terhadap crowding dan resiko kehilangan barang milik kita sendiri. Terus yang kelima, ada pengunjung terlihat mengikut alur kerumunan tanpa memiliki banyak pilihan, menunjukkan adanya keterbatasan kontrol yang menjadi salah satu faktor pemicu stres dalam teori crowding. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar kaget Sukarame merupakan ruang publik yang sangat padat, sehingga dapat menimbulkan kondisi crowding yang cukup tinggi. Ruang personal pengunjung banyak terlanggar dan aksesibilitas terbatas dan alur pergerakan tidak tertata dengan baik. Namun di sisi lain, pasar ini tetap berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi, rekomendasi dari saya yaitu perbaikan dapat mencakup penataan jalur satu arah atau dua arah, lalu penyediaan ruang terbuka di beberapa titik, serta kontrol zonasi lapak agar tidak memakan jalur pejalan kaki. Nah, jadi kalau bisa terdapat pembedaan jalur antara jalur masuk dan jalur keluar, sehingga pasar dapat lebih longgar untuk para pejalan kaki. Mungkin demikian analisis psikologi lingkungan pada pasar kaget Sukarame dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.